Kali ini kita bakal bahas tuntas serangan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya ke para petinggi Iran. Dan gimana dampaknya bikin dunia geger. Oke, kita mulai dari hari H ya, tanggal 28 Februari di Teheran, ibu kota Iran. Pagi-pagi buta, sekitar jam 6 pagi waktu Israel, sejumlah jet tempur udah lepas landas. Misi mereka sangat rahasia, tapi targetnya jelas. Sebuah pertemuan para petinggi yang krusial. Dan, boom, tepat 2 jam 5 menit kemudian, misil-misil itu langsung menghantam target. Ini nih, momen di mana perang bayangan yang udah berjalan puluhan tahun, akhirnya meledak jadi konflik terbuka. Sebuah serangan yang benar-benar dirancang buat mengubah peta kekuatan di Timur Tengah untuk selamanya. Nah, sekarang, ayo kita bedah lebih dalam operasinya. Nama sandinya, Epic Fury. Tujuannya cuma satu, melenyapkan pucuk pimpinan rezim Iran. Istilah kerennya itu serangan pemenggalan. Jadi ini strategi militer buat melumpuhkan musuh dengan langsung menghabisi pemimpinnya. Nah, di kasus ini, intelijen dari CIA dan Israel dapat info emas nih. Ada rapat super penting di sebuah kompleks pemerintahan. Mereka udah ngincer pemimpin tertinggi Khamenei selama berbulan-bulan, dan ini adalah kesempatan yang nggak mungkin mereka sia-siakan. Coba deh Anda lihat daftar ini. Gila kan? Skala serangannya itu luar biasa. Bukan cuma pemimpin tertinggi doang, tapi hampir semua jenderal top dan kepala keamanannya Iran itu lenyap dalam hitungan menit. Bayangin aja, 30 pejabat senior tewas cuma dalam 30 detik pertama. Cepet banget. Dan nggak berhenti di situ, ini kan operasi gabungan. Setelah serangan pertama, ada gelombang serangan berikutnya. Jet-jet Israel langsung menghancurkan pertahanan udara Iran, khususnya di sekitar Teheran. Sementara itu, Amerika Serikat fokus nargeting gudang-gudang rudal dan aset angkatan lautnya. Pokoknya, tujuannya itu buat melumpuhkan sebanyak mungkin rudal Iran secepat mungkin. Tapi di tengah semua kekacauan serangan militer ini, ada satu insiden yang tragis banget. Sebuah sekolah yang posisinya persis di sebelah pangkalan angkatan laut Iran ikut kena serangan. Media pemerintah Iran ngelaporin ada 175 korban jiwa dan katanya sebagian besar anak-anak. Angka ini sih sampai sekarang belum bisa diverifikasi secara independen ya, tapi tetap aja ini kabar yang sangat menyedihkan. Oke, pertanyaan besarnya sekarang. Gimana ceritanya semua ini bisa sampai terjadi? Buat benar-benar ngerti, kita harus mundur sedikit, lihat lagi sejarah permusuhan yang udah panas selama hampir setengah abad. Nah, lini masa ini ngejelasin semuanya kan? Mulai dari revolusi 1979, terus ditemukannya program nuklir rahasia mereka, sampai Amerika keluar dari kesepakatan nuklir. Tiap kejadian ini tuh kayak satu langkah lagi menuju konfrontasi. Puncaknya di tahun 2025, krisis ekonomi dan demo besar-besaran bikin rezim Iran kelihatan rapuh. Nah, momen inilah yang dianggap sempurna sama musuh-musuhnya buat melancarkan serangan. Dengan para pemimpinnya yang tewas, pejabat-pejabat Iran yang tersisa jelas nggak tinggal diam. Mereka langsung bersumpah bakal balas dendam. Dan mereka beneran melakukannya dengan serangan balasan supermasif di berbagai tempat dengan nama sandi Operasi Janji Sejati 4. Target pertama mereka langsung ke jantung ekonomi kawasan, Dubai. Sebuah drone menghantam bandara internasionalnya dan ini langsung melumpuhkan semua penerbangan di Uni Emirat Arab. Beberapa hotel mewah juga dilaporkan terbakar. Pesannya jelas banget, stabilitas ekonomi di kawasan ini sekarang terancam. Setelah Dubai, target berikutnya adalah pusat kekuatan militer Amerika di sana. Markas besar Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain. Bayangin, rentetan rudal dan drone langsung menghujani salah satu fasilitas militer Amerika yang paling penting di Teluk Persia. Lanjut lagi, sekarang giliran Qatar. Negara ini dihantam sama rentetan 66 rudal balistik. Ini benar-benar unjuk kekuatan yang mengerikan buat nunjukin jangkauan dan kekuatan persenjataan Iran yang masih mereka punya. Arab Saudi juga nggak ketinggalan jadi target. Pangkalan udara Pangeran Sultan, tempat pasukan AS banyak bermarkas, juga jadi sasaran rudal balistik. Walaupun katanya berhasil dicegat, pesannya udah sampai. Gak ada sekutu AS di kawasan ini yang bakal aman. Coba kita lihat lagi seberapa luas serangan balasan ini. Dari Israel sampai Arab Saudi, Iran nyerang semua sekutu AS dan pangkalan militernya di seluruh Timur Tengah. Ini benar-benar pertunjukan kekuatan yang masif. Tujuannya buat ngebuktiin, walaupun pemimpin mereka udah nggak ada, mereka masih sangat-sangat berbahaya. Rentetan serangan balasan ini ya jelas mendorong dunia ke krisis baru yang sangat berbahaya.
Dan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting soal legalitas dan akibat dari serangan pertama yang dilakukan ke Iran. Nah, inilah yang jadi perdebatan panas di seluruh dunia. Apakah serangan awal itu bisa dibenarkan sebagai pembelaan diri, atau ini sebenarnya perang agresi yang ilegal? Mereka yang dukung bilang ini tindakan preemptif buat ngilangin ancaman. Tapi para pengkritik bilang, Iran itu masih jauh dari punya bom nuklir. Jadi ini adalah perang pilihan, bukan perang kebutuhan. Sebuah tindakan yang bisa jadi melanggar hukum internasional. Dampaknya ke seluruh dunia langsung terasa loh. Harga minyak langsung meroket karena semua orang takut Selat Hormuz ditutup. Pasar saham langsung anjlok. Di saat yang sama, jalan-jalan di banyak kota besar dipenuhi demonstrasi. Ada yang anti-Iran, tapi banyak juga yang anti-Amerika. Dan yang paling menyedihkan, korban jiwa terus bertambah. Laporan awal nyebutin ratusan orang tewas di seluruh kawasan. Bulan Sabit Merah Iran sendiri ngelaporin lebih dari 555 korban, meskipun kita nggak tahu pasti berapa banyak dari mereka yang warga sipil. Jadi masa depan sekarang benar-benar nggak pasti. Di Iran, pemerintahan sementara udah dibentuk, dan kayaknya mereka bertekad buat balas dendam dan lanjut menyerang. Sementara itu, seluruh dunia cuma bisa nahan napas, bersiap buat eskalasi berikutnya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah serangan ini pada akhirnya akan membawa stabilitas, atau justru memicu perang regional yang lebih besar dan gak terkendali? Siapa yang tahu?